Sabtu pagi itu, aku berencana untuk touring ke daerah Garut bersama teman-teman sekolahku. Dalam rangka melepas penat setelah selesai ujian nasional. Awalnya kami akan berangkat 15 motor. Tapi satu dan lain hal, jadinya hanya 9 motor saja yang berangkat. Awalnya tidak akan jadi karena hanya sedikit yang berangkat. Tapi temanku yang lain ngotot untuk berangkat. Dan akhirnya, kami pun menjalankan rencana kami itu. Saat itu, kami membawa motor satu persatu dan berangkat dari Bandung sekitar jam 7 pagi. Kami langsung ngegas motor kami ke daerah Garut. Lumayan padat merayap, sehingga baru sekitar jam 12 siang kami sampai di Garut dan lanjut menuju ke pantai. Kelelahan kami akan perjalanan itu terbayarkan sudah dengan pemandangan indah dari pantai itu. Kami pun menyewa sebuah losmen dan menghabiskan malam di pantai itu. Salah satu temanku berkata padaku ketika melihatku membuka jaket saat itu. Dia bilang, katanya tidak boleh pakai baju hijau di pantai. Aku melihat bajuku kebetulan saat itu berwarna hijau. Dan aku pun tertawa mendengarnya. Bray, itu mah mitos di pantai selatan. Gak ngaruh di sini mah kali. Ini mah Garut atuh. Jauh, Bray. Ada-ada aja. Dia hanya mengingatkanku jangan sompral. Aku sebenarnya tidak bicara sompral, hanya saja bicara sesuai logika. Lagi pula saat itu kondisi ombaknya juga tenang. Aku memang tahu mitos itu. Katanya jika ke pantai pakai baju hijau di pantai selatan, biasanya suka hilang, ditelan ombak. Dan konon katanya dibawa Nyi Roro Kidul dan dijadikan anak buah Nyi Roro Kidul. Lagi pula saat itu aku sedang tidak berada di tepi pantai. Jadi kupikir aman-aman saja. Malam pun kian larut. Sudah hampir jam 12 malam ketika itu. Kami pun kembali ke losmen tempat kami menginap dan siap-siap beristirahat. Saat itu, entah kenapa, aku merasakan panas sekali. Membuatku tidak nyaman, bahkan menjadi tidak bisa tidur. Badanku berkeringat dan gatal-gatal. Ini mungkin gara-gara tiduran di pantai tadi kali ya. Aku pun berniat untuk mandi sebelum tidur. Ketika masuk ke kamar mandi, tidak ada sabun di sana. Dan aku pun baru ingat aku tidak membawa alat-alat mandi. Aku berinisiatif beranjak sejenak untuk keluar dan membeli sabun karena aku ingat ada warung yang buka 24 jam di sekitar sana. Aku keluar dari losmen dan menaiki motorku untuk pergi ke warung. Suasana pantai itu sepi dan cukup gelap. Pencahayaannya pun agak minim. Aku pun menyusuri jalan yang ketika itu kiri kanannya pohon-pohon tinggi seperti kelapa. Sampai di depanku, kulihat ada pengendara lain yang juga naik motor. Lampunya redup dan jalannya pelan. Dilihat dari belakang sih, motornya tuh motor tua.
Kulihat seorang ibu-ibu yang cukup berumur sedang dibonceng. Duduknya miring ke samping motor. Jadi bisa terlihat jelas ibu itu memakai samping dengan atasan kebaya berwarna seperti hijau muda, dengan rambut yang dikonde dan sepintas terlihat riasan make upnya juga. Sepertinya baru pentas. Ya, mungkin ada acara nyinden kali ya. Yang ku tahu, Garut memang masih kental dengan kesenian budayanya. Aku pun menyusul motor itu dari sebelah kiri. Karena ibu itu duduknya dibonceng menyamping, aku bisa melihatnya. Ku tengok ibu itu. Ku lihat wajah ibu itu. Dia sudah sangat tua. Dia tersenyum padaku. Aku pun membalas senyumnya. Entah, Cipayun bu. Aku pun mengarahkan senyumku pada yang menyetir motor itu. Dan ketika aku sadar, yang menyetir motor itu, astaga, pengendara motor itu tanpa kepala. Kaget aku, rem mendadak motorku hingga aku tersungkur jatuh. Ketika aku tengok lagi, motor itu sudah tidak ada, hilang. Tidak kulihat apa-apa di sana, hanya jalanan kosong yang gelap. Panik, aku pun segera menaiki motorku lagi. Dan motorku tidak mau menyala. Aduh, kenapa lagi sini ya? Berkali-kali aku coba menyalakannya tapi tidak bisa. Sampai di kejauhan ku dengar ada suara. Ku tengok dari arah depanku. Syukurlah, kulihat ada rombongan orang membawa obor. Dan kulihat juga ada kereta kuda yang jalan mendekat. Semakin lama semakin mendekat. Kupikir aku cukup tenang karena ada orang lain di jalan itu. Namun entah kenapa saat itu bulu kuduku merinding saat rombongan itu mulai mendekat dan kulihat mereka memakai baju tradisional bernuansa hijau. Astaga. Aku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Entah kenapa ada rasa takut yang muncul dari rombongan itu. Aku pun bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di sana. Kubiarkan motorku di pinggir jalan. Sampai mereka semakin mendekat dan kini melewati tempatku bersembunyi. Saat itu terlihat ada seorang wanita di dalam kereta kencana itu. Iya. Wanita itu rambutnya panjang dan memakai seperti samping kebaya berwarna hijau. Di sampingnya kulihat ada pengawal-pengawal lainnya, di belakangnya juga ada para pemain gamelan yang berjalan mengiringi. Dan
Perlahan-lahan, rombongan itu menghilang seperti kepulan asap. Dimulai dari kereta kencana itu dan seterusnya. Itu hilang. Tak percaya apa yang kulihat, aku pun keluar dari balik pohon itu. Dan jelas tidak ada apa-apa di sana. Tanpa pikir panjang, aku langsung putar arah kembali ke losmenku itu. Ketika aku nyalakan lagi motorku, ketika itu untunglah motorku menyala. Aku langsung tancap gas kencang-kencangnya sampai... Astaga! Tiba-tiba saja, seorang wanita di depanku menyeberang begitu saja. Wanita itu memakai kebaya hijau muda lusuh persis seperti yang kulihat di boncengan tadi. Dia lewat sambil setengah membungkuk dan wajahnya menyeringai melihatku. Sangat menyeramkan. Kulihat tidak ada bola mata di wajah perempuan itu. Aku tidak bisa mengendalikan motorku dan akhirnya motorku masuk ke parit dan aku tak sadarkan diri lagi. Ketika aku sadar, aku mendengar suara deburan ombak. Dan aku pun terbangun sudah berada di bibir pantai. Kemana motorku? Aku pun kembali ke losmen dan kulihat teman-temanku sudah menungguku di teras. Mereka bertanya pada aku dari mana. Aku lihat motorku sudah berada di losmen. Lah, ini motor gue kenapa bisa ada di sini? Temanku menjawab memang dari malam sampai pagi juga motorku tidak kemana-mana. Lalu semalam itu apa yang terjadi padaku? Apa yang ku naiki? Pagi itu kami pun sarapan di salah satu warung makan di sana. Aku pun bercerita tentang apa yang kualami semalam. Pemilik warung itu sepertinya mendengar pembicaraan kami. Dan dia berkata bahwa hal seperti itu kadang sering terjadi. Pernah saat itu ada yang mendengar suara musik jaipongan. Disangkanya ada pertunjukan, namun pas dicari tidak ada. Suara kuda dan kereta kencananya pun kerap terdengar di sana. Dan untunglah saat itu mungkin aku tidak sampai dibawa ke dasar laut. Mungkin ada satu atau dua hal yang membuatku masih selamat ada di sana. Aku pun berpikir mungkin yang terjadi karena kesompralanku yang membuatku diganggu oleh penghuni yang ada di sana.